Jumpa lagi dengan RH Channel. Pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini pembelajaran jarak jauh sudah 1 tahun ya kita lakukan, kita jalani. Sepertinya siswa dan siswi itu sudah mulai bosan dengan PJJ tersebut. Entah apa sebabnya, mungkin faktor lelah, bosan, atau faktor X yang lainnya. Sebagai pengajar dan pendidik, tentunya harus mencari solusi bagaimana agar peserta didik kita timbul minat belajarnya kembali. Yang bisa kita lakukan dalam rangka menyiapkan proses-proses pembelajaran agar anak-anak atau siswa dan siswi semangat belajar. Di antaranya adalah dengan pembelajaran edukatif dan interaktif. Nah, untuk hal itu kita bisa lakukan melalui pembuatan materi-materi pembelajaran yang interaktif, misalnya pembuatan video pembelajaran atau video-video yang lainnya yang dapat memicu anak untuk lebih semangat lagi belajarnya. Untuk itu, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran yang mudah, sederhana, dan GPR. Gak pakai ribet. Yuk, kita ikuti. Menyiapkan materi pada slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sebelum kita melangkah ke bagian inti yaitu pembuatan video pembelajaran, kita siapkan dulu materinya. Siapkan dulu materinya ya, apa yang akan kita sampaikan dalam video tersebut. Paling tidak seminim-minimnya adalah bentuk slide atau PowerPoint ya. Materi kita tuangkan ke dalam PowerPoint. Seperti ini kita bisa mulai masuk ke PowerPoint, buat materi sesuai dengan yang akan kita sampaikan nanti. Ya, kira-kira seperti ini contohnya pembuatan slide. Nah, slide itu digunakan sebagai dasar atau awal untuk kita menyampaikan materi tersebut agar nanti ketika sedang berlangsung rekaman tidak ada yang kita lupa. Apa yang akan kita sampaikan kita tidak lupa. Jadi kita bisa sambil melihat tuntunan-tuntunan di PowerPoint tersebut. Itu untuk mempermudah ya. Jadi mempermudah, mempercepat juga, dan mengingat apa yang urutan-urutan apa yang akan kita sampaikan dalam video tersebut. Ini contohnya diantaranya seperti ini PowerPoint-nya ya. Ya, bagian 1 merekam langsung dengan kamera. Oke. Nah, kita lihat di sini contohnya ada teman kita yang sedang melakukan rekam dalam menyampaikan materi langsung. Ini perekaman ini dilakukan langsung ya dengan menggunakan papan tulis atau whiteboard. Dan ini sesuai sekali dengan mata pelajarannya, yaitu pelajaran matematika. Karena pelajaran matematika itu kalau kita tuangkan ke dalam materi yang lainnya agak sedikit susah menjelaskan ke anak ya, maka dilakukan perekaman langsung. Di sini yang dibutuhkan ya tadi yang pertama itu sebagai modal kita adalah slide sebagai pegangan saja ya, atau materi di buku bisa karena di sini sifatnya langsung. Nah, di sini bisa diperagakan langsung bagaimana cara menghitung dalam materi. Di sini apa nih contohnya? Ya, bilangan akar. Nah, dijelaskan seperti ini. Ini hanya menggunakan kamera pribadi, bisa lewat HP ya dengan tripod. Atau kalau di rumah nggak ada tripod ya bisa lah disandarkan di apa gitu ya, yang kira-kira bisa merekam, atau minta bantuan ke anak untuk merekam kalau tidak punya tripod. Tapi biasanya seminim-minimnya adalah tripod kecil gitu ya, yang khusus untuk HP yang kecil bisa kita letakkan di meja sambil direkam. Nah, ini dijelaskan
secara rinci dengan tulisan tangan. Akar 3 kurang K2 dibagi akar 3 kurang K2 itu tetap 1. Perkalian dengan unsur identitas tidak merubah nilai. Sekarang kita kalikan satu-satu. 6 kali Ya, di langkah 1 ini adalah langkah yang paling sederhana, yang paling praktis yang bisa dilakukan oleh kita dalam membuat video pembelajaran. 3 pangkat 2 kurang akar 2 pangkat 2. Perkalian dengan suku lawan atau suku sekawan menghasilkan kotak selisih. Sekarang kita kalikan ke dalam 6 kali. Bagaimana, sudah paham kan di bagian yang satu ini ya? Cukup mudah kok. Jika belum bisa melakukan atau membuat video pembelajaran yang lebih baik lagi, ya cukup sementara dengan cara manual seperti ini ya. Menjelaskan sambil direkam. Ya, itulah bagian yang pertama. Merekam dengan menggunakan hanya kamera. Sehingga penyebutnya yang awalnya pecahan dalam bentuk akar menjadi dulangan bulat. Ini tidak bisa kita... Bagian yang kedua yaitu rekam dengan proyektor. Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini slide yang tadi sudah kita buat berfungsi di dalam bagian ini. Kita menjelaskan slide materi tersebut dengan menggunakan sebuah proyektor, lalu direkam. Direkam dengan kamera atau dengan HP pun bisa. Ya, kita lakukan saja seolah-olah kita sedang mengajar ya di depan kelas, dengan memberikan materi yang sesuai materi saat itu. Kita berlagak seperti menjelaskan di sini, padahal di situ di depannya tidak ada siswa atau tidak ada murid. Nah, ini tujuannya hanya untuk merekam pembelajaran tersebut, materi tersebut ya. Jika tidak ada tripod, ya seperti tadi pula kita minta tolong ke anak atau ke siapapun yang bisa untuk merekam atau membuatkan videonya. Kita rekam terus sampai dengan materi yang kita sampaikan selesai. Jika ada hambatan atau ada kekurangan atau ada kesalahan kata, kita bisa stop dulu rekamnya, di stop ya rekamnya, perbaiki atau lihat dulu pegangannya, materinya jika belum jelas. Nah, setelah sudah merasa jelas, baru dilanjut kembali ngerekamnya. Tetapi di sini kan sudah menggunakan slide ya, apa iya? Masih kita lupa juga kan sudah dimodali dengan slide, di depan kita itu sudah ada slide-nya. Kita tinggal menjabarkan saja, menjelaskan saja apa yang ada di dalam slide tersebut. Cukup mudah juga kan ya? Modalnya hanya proyektor. Kondisi badan kamu menjadi rileks, menjadi sehat, itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya gitu ya. Kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Dalam satu materi ini kita bisa berikan ke anak dalam masa waktu kurang lebih 1 minggu, atau tergantung materinya. Kalau materinya untuk beberapa kali pertemuan, kita bisa sampaikan ke anak beberapa kali atau beberapa minggu ya. Kita kan butuh sekolah ya. Jika butuh sekolah, maka disebut kebutuhan kolektif. Sekolah, terus tempat area bermain ya, lapangan, itu namanya kebutuhan kolektif. Rumah ibadah, kebutuhan kolektif. Nah, yang ketiga yaitu rekam di Zoom atau Google Meet. Sudah mulai rekam nih ya, siapa yang hadir. Dalam bagian yang ketiga ini pun tidak terlalu sulit bagi kita untuk membuat video pembelajaran. Cukup kita lakukan kegiatan yang seperti biasanya kita lakukan di Zoom ya. Nah, cuma satu saja perintah yang digunakan di dalam bagian ini, yaitu dengan menekan tombol Zoom, tombol record pada Zoom setelah kita sudah berada pada aktivitas. Berubah di Zoom. Ya, seperti ini. Bagaimana cara
menekan tombol zoom atau di mana letak tombol zoom itu berada. Baik, saya akan kasih tahu di mana tombol tersebut berada. Ya, perhatikan ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah untuk merekam kegiatan kita di Zoom ya. Perhatikan menu yang ada di bawah. Ada di sini ada menu mute, stop video, kemudian di deretan kanannya ada partisipan, ada chat, dan ada share screen. Nah, di bagian sini sebelahnya ya, sebelahnya itu ada record. Nah, disinilah kita dapat melakukan perekaman kegiatan kita di Zoom. Nah, kita tinggal klik saja ya, tinggal kita klik, maka indikatornya terlihat di bagian atas ini, recording, berarti sedang merekam ya. Ketika kita sudah selesai merekam atau kegiatan pemberian materi sudah selesai, tinggal kita klik saja bagian pause atau stop di sini ya, pause atau stop. Nah, demikianlah untuk melakukan perekaman pada aplikasi Zoom ya. Stop, record, berarti kegiatan kita sudah terekam di dalam Zoom tersebut ya. Rahasia. Ya, itulah beberapa langkah mudah praktis GPR ya, nggak pakai ribet dalam membuat video pembelajaran untuk siswa. Satu video bisa kita lakukan, bisa kita sebarkan ke siswa dalam beberapa kali pertemuan, tergantung materi yang sudah kita siapkan di slide tadi atau di PowerPoint. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, komennya.